Oke, selamat siang untuk Anda semua yang ada di Surabaya dan sekitarnya, dan saat ini juga yang ada di mana saja yang Anda berada yang menikmati siaran obrolan kopi teh. Bersama dengan saya Petrus, kita akan bersama-sama dengan seorang penghayat dan juga penganut kepercayaan dari Sabto Darmo. Beliau akan memaparkan tentang apa sih yang terjadi dengan pemuda di masa kini. Nah, seperti kita ketahui bersama, pemuda itu adalah soko guru bangsa, di mana pemuda adalah tonggaknya daripada bangsa. Di mana mereka saat ini sedang mengalami yang namanya sebuah tren yang dimana ada yang bilang bahwasanya sudah terjadi orang-orang itu pada cuek, nggak mau peduli dengan orang, sudah tidak mau mengerti akan orang lain. Juga dalam hal ini juga masih ada juga pemuda yang mau bergiat dan bersosialisasi dengan sesama. Untuk itu kita akan mengulik sedikit perspektif pemuda dalam ajaran Sabto Darmo. Baik, selamat siang Mas Elbana. Selamat siang Mbak Petrus. Bagaimana kabar Mas? Sehat. Sehat ya. Oke. Mas, bisakah Anda bagikan buat kami sedikit tentang perspektif pemuda, perspektif pemuda Baik. dalam ajaran Sabto Darmo? Ya. Itu di ajarannya apa kita awal dari cerita apa bagaimana? Dari sejarah pemuda dari perspektif Sabto Darmo. Ya, dari ajarannya ya. Ya. Kita, ya. Kita kan kembali ke ajaran lokal kita. Atau maju Mas. Ajaran lokal kita kan mengenai akal budi pekerti luhur. Iya. Nah, dari segi akal budi pekerti luhur itu kebanyakan pemuda ini hilang dari segi namanya akal budi pekerti luhur ini. Iya. Contoh kita yang tua dipanggil, katanya orang Jawa kan jambal. Apa itu kalau menurut bahasa Indonesia jambal itu? Jambal ya. Iya. Yang tua kita panggil namanya langsung ya, tanpa ada rasa hormatnya. Iya. Itu kan akal budi pekerti luhur. Iya. Nah, terus ada orang yang di bawah kita nggak bisa permisi atau nyun sewu, kata orang Jawa kan begitu. Iya. Itu dari segi karakter susunan dari akal budi pekerti luhur ini kan ngajeni kan begitu. Jadi istilahnya tidak ada yang ngajeni kepada yang tua, itu yang salah satu diantaranya. Terus kembali Mas, kalau begitu berarti apakah dalam perspektif sampean dalam hal ini, apa yang Anda lihat pemuda masa kini? Ya. Khususnya di kota besar seperti Surabaya ini. Iya, baik. Kita diajarkan yaitu mulai umur 5 tahun, 7 tahun sampai ke 15 tahun kan pemikirannya anak. Ini kan setiap per tahun ini kan berputar gitu. Nah, terkait itu berputar terus kumpul sama temen atau kumpul sama ini kan cenderung hanya oh ini loh harus begini, ini loh harus begitu. Kan nggak mau terkadang. Iya. Di usia-usia seperti itu. Kita belajarnya dari orang tua, dari leluhur itu, kita belajar dari situ. Jadi istilahnya kalau mau menghormati ya langsung menghormati orang tua gitu ya. Iya, ajaran-ajaran orang tua. Jadi bisa dilihat bahwasanya dengan mengajar dari perspektif orang tua itu yang dapat menolong dan juga membimbing daripada generasi selanjutnya. Nah, dari Sabto Darmo sendiri nih, apa yang istilahnya nilai-nilai luhur yang bisa dipelajari oleh generasi sekarang agar tidak mengalami sebuah degradasi moral dalam hal ini? Ya, kita harus prihatin dengan ajaran-ajaran tersebut mengenai akal budi pekerti. Seperti apa? Bisa Anda berikan contoh dalam hal ini? Akal budi pekerti itu kan dari pemikiran anak ini. Terkadang anak ini kan cenderung gadget kan sekarang. Iya, gadget ya. Mainan gadget ya. Sudah tidak peduli sama orang lain. Kadang-kadang sudah lupa waktu dan lain sebagainya. Terkadang begitu. Terkadang dari sisi orang tua, dia nggak mau ribut tentang urusannya orang tua gitu loh. Akhirnya anak dikasih HP. Kamu main HP aja dulu deh. Terus
anak ini di main HP, orang tuanya enak bekerja, cuci piring, bekerja ini. Nah, seharusnya anak dari segi ini memainkan HP ini jangan dikasih HP, kasih apa dulu, mainan apa Heeh. atau TV apa yang apa ya, nanti bisa cenderung kita ini anak ini nggak main ke HP gadget terus. Gitu ya. Iya. Jadi intinya bagaimana memberikan hal yang positif kepada anak sehingga anak itu boleh mendapatkan sesuatu yang pas Iya. dan menjadi sesuatu yang luar biasa bagi kehidupan mereka selanjutnya. Nah, Mas, ini kan sudah terjadi ya, apalagi 2 tahun setengah ini kita mengalami masa yang namanya new normal atau istilahnya kita mengalami masa di mana kita ini belajar pakai Zoom, Google Meet dan lain sebagainya. Ini kan kita melihat perspektif ini sebagai sebuah hal yang baru. Iya. Nah, saran Anda bagi orang tua dan juga anak-anak yang masa segini supaya mereka juga tidak kehilangan arah atau patah arah dalam kehidupan masa yang akan datang. Mungkin kita dari segi orang tua ya, apa ya? Peraturan aturannya orang tua itu kan untuk anaknya, yang intinya kan orang tua ini melakukan yang terbaik untuk anaknya. Ya. Terkadang kan begitu. Ada untuk terbaik untuk anaknya ini terkadang apa ya? Nggak mau ribet juga, ya kan? Ada orang tua ini membiarkan begitu saja kan. Ya. Dari segi-segi gadget itu kan dalam segi itu kan kita terbatas saja lah, dibatasi. Terkadang kan begitu. Itu bisa merusak apa ya? Apalagi di sosial media itu kan banyak Hal-hal yang Nah, lain-lain ya, iya. yang istilahnya di luar daripada pemikiran kita. Iya, Gitu ya. Nah, untuk itu bagaimana cara pengawasannya ini orang tua ini Ya dalam hal kita ini? batasin aja. Emang itu untuk setengah jam atau 1 jam kamu harus selesai yang HP ini. Atau kita bilang HP ini mau habis baterainya. Di Oke. usia 5 tahun kan kebanyakan, atau 7 tahun ini habis baterai. Jadi Terkadang istilahnya ada pembatasan waktu ya. iya, terkadang anak-anak segitu umurnya itu kan bilang ini, saya cas aja lah, kan gitu kan, Iya. mantap. Nah, dari segi itu orang tua harus menyikapi, harus apa ya, dengan hati ini sabar, tenang. Jadi anak itu bisa menerima gitu. Oke. Nggak bisa dimarahin begitu aja. Nah, dari pemahaman Sabto Darmo sendiri, bisakah Anda siarkan, istilahnya sampaikan apa yang prinsip-prinsip dasar yang harus ditumbuh kembangkan lewat pengajaran Sabto Darmo kepada viewers kita di dunia? Kalau Sabto Darmo kan, Sabto itu kan jujur, Ya. terus Dharma itu kan kewajiban. Dari segi-segi 7 itu kita harus menjalani. Ya, Itu. apa saja itu? 7 itu apa saja? Bisa diceritakan, bisa dibagikan kepada... Ya mungkin kita melalui apa ya, kita ke rohani, jasmani, rohani kan. Ya. Kita melalui jasmani kita kan, kalau usia-usia dari 5 sampai 7 tahun itu kan dia sekolah, jasmaninya sekolah, diajarkan kita nanti rohaninya apa, sholat 5 waktu, apa yang ajaran Atau semedi, iya, atau apalah ya. iya, Intinya bagaimana mendekatkan diri kepada Yang Maha keluarga gitu dan ya. juga aturan dan ini tadi ke ajaran kita banyak begini anak-anak itu sekarang. Nanti aja belum jam 7 atau belum waktunya kita sholat atau bagaimana. Persiapan ini terkadang anak ini lalai, apa meremehkan kan begitu. Iya. Jadi perlu ada sebuah penyiapan tertentu oleh keluarga sebagai badan terkecil daripada negara, istilahnya bagian terkecil ya, paling kecil daripada ini untuk menyusun ini tadi supaya mereka tertib ya. Iya. Nah Mas, ini kan kita melihat sekarang bahwasannya tren ini sudah sampai kemana-mana. Nah dari pandangan Anda sendiri, ini tadi kan ada Sabto Darmo. Ya. Sabto Darmo apa pengajarannya sendiri apa? Iya. Untuk keterkaitannya dengan tren-tren anak muda saat ini. Ya kita mengajarkan akal budi pekerti luhur. Contohnya apa itu? Ya kita mengagumi itu orang tua kita, apa ya, sungkan lah. Dari segi-segi begitu kan, kalau orang tua bicara ini kan
kita nggak boleh berbicara kan. Ya, ada etika. Etika benar. Etika di situ ya. Jadi Iya. etika yang bermain di situ. Jadi intinya bagaimana memahami orang tua, bagaimana memahami daripada situasi dan kondisi sekarang Iya. dengan melihat apa yang sudah diajarkan oleh orang tua ya. Iya. dalam hal Kadang ini. anak remaja sekarang bantah, kan gitu. Bantan, Apaan sih? nggak Kan. mau ya Iya. istilahnya ya. Apa sih itu kan gitu. Ya. Nah, Mas, dari tinjauan sampean sekarang ini sebagai seorang seorang Saptodarmo ya. Apa sih yang harus dipersiapkan oleh misalnya saja semua stakeholders yang ada? Itu tadi kita bicara orang tua, tapi bagaimana dengan yang lain? Dari pertemanan, dari pemerintah, dari mana saja? Ya, kita balikan lagi dari awal tadi. Ya. Ya, kita harus bisa menyusun dari segi satu mekanismenya yang awal itu salah, kita benarkan, yang benar kita lebih benarkan lagi. Contohnya kayak gimana itu? Ya, kalau dari segi anak ke moral kan kita ajari cara kerjanya ini, ya kan? Cara kerjanya ini anak main HP, Ya. itu kita batasin kan begitu. Batasi waktu. Ya. Terus selain itu juga membatasi aplikasi yang digunakan ya. Iya kan begitu. Seperti apa? Jangan sampai ada konten-konten yang kurang positif gitu ya. Itu kan cenderung banyak kan begitu. Oke. Berarti harus ada pendampingan daripada orang tua. Ya, pemerintahan juga membatasi itu tadi kayak Twitter, kayak ini tadi yang sekiranya terkait dalam segi suatu pornografi, dia di block up. Katanya pemerintah kan begitu. 5 aplikasi mungkin. Iya. Dari IG, Facebook, terus Twitter, terus apalagi LAN. Itu kalau melibatkan dari pornografi, aturan dari pemerintah dia akan memlock out semuanya. Ya, hal-hal yang negatif itu tadi ya. Jadi intinya bagaimanapun juga dalam situasi itu pemerintah memblokade atau istilahnya menutup daripada konten-konten negatif dalam hal ini. Terus itu tadi. Terus bagaimana dengan masyarakat? Masyarakat kan kita nggak tahu. Oh ini kan di block up atau di ini nggak bisa melihat akhirnya. Ya. Nah, kalau masyarakat ya cenderung ini. Kita harus tetap mempelajari ini tadi, menelusuri suatu dari kesalahan ya, yang kemarin tataannya yang kemarin itu salah, kita perbaiki. Iya, review lagi lah. Review lagi. Jadi istilahnya dari masyarakatnya sendiri mengadakan evaluasi, terus kemudian timbul kesadaran untuk memperbaiki gitu ya. Iya. Nah, Mas Silbana, yang saya ketahui sekarang ini ada juga maraknya juga daripada kayak anak-anak begal, vandalisme di jalan, kadang-kadang juga itu perkelahian antara anak muda ini kan marak juga, kadang-kadang muncul ya, tanpa kita ketahui gara-gara hal-hal sepele dan lain sebagainya. Apa nih sekarang, apa yang Anda ingin sampaikan kepada masyarakat untuk supaya agar anak-anak di generasi muda ini jangan sampai itu terjadi hal-hal seperti ini? Ya gitu. itu, kita tata kembali dari awal. Tata kembali ya? Ya, awalnya itu apa coba? Kira-kira kalau dari Saptodarmo apa yang bisa dikasih tahu ke kami gitu? Ya itu, akal budi pekerti. Akal budi pekertinya yang harus ditata kembali ya? Iya. Kalau dalam bahasa Jawanya apa Mas? Ada enggak pengajaran spesial gitu atau apa gitu? Enggak, kita pelajari dulu akal budi pekertinya. Oke. Iya. Sekiranya kalau ada yang salah diperbaiki gitu ya? Iya. Gitu jadi dikasih apakah kamu masa seperti ini terus? Cenderung pemuda sekarang ini larinya ke mental, biologis. Gitu ya. Iya. Jadi perbaikan mentalnya harus dilakukan. Karena di dalam tatanan segi orang tua ini menekan. Gitu. Iya. Ada juga seperti itu ya? Iya. Oke. Jadi biologisnya mereka frontal akhirnya. Oke. Gitu loh. Nah, dari tatanan pertama ini kita harus bisa menyingkapi kan pembenahan atau review untuk pengajaran pemuda nanti ini. Dan nilai-nilai apa yang harus dicapai gitu ya? Iya. Oke, Mas Silbana. Harapan ke depan Anda bagi generasi pemuda kita? Ya, ayolah kita sebagai pemuda katanya orang Jawa kan elingo lah. Eling ya? Iya. Eling apa? Eling ambek waspada. Eling lan waspada. Artinya? Bukan eling yang di sana, bukan waspada yang di sini kan gitu. Tapi eling dalam pribadimu nanti kamu di suatu jadi orang tua, ya kan? Kamu
terlibatnya nanti ke sana terus. Gitu ya. Iya. Nah, nanti kamu jadi orang terus anakmu begitu terus bagaimana? Ya. Itu elingnya kan begitu. Ya, waspada. Waspadanya kita harus waspada bagaimana kita untuk penerus pemuda bangsa kita atau penerus jadi orang tua, nantinya bakal jadi orang tua. Apa kita tatanannya nanti seperti itu? Apa tatanannya nanti jadi amburadul atau bagaimana? Kita harus waspadanya menata kembali ulang dari kesalahan itu yang untuk lebih baik. Baik, Mas Elbana, Ya. terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Artinya bahwasannya iling dan waspada itu adalah momentum Iya. yang kita bisa lakukan bagi anak-anak kita. Iya. Yang kedua adalah peninggalan atau pewarisan daripada nilai-nilai budaya ya, nilai-nilai luhur yang dimana orang tua kita yang sudah diajarkan agar mereka dapat juga mengerti dan memahami bahwasannya ini yang paling penting. Mental Pak utama itu. Dan anak mental itu, ya yang harus tahu mentalnya anak ini. dan mental daripada anak ini ya. Iya. Supaya apa? Supaya ke depan mereka menjadi generasi yang dapat membanggakan bagi keluarga, Iya, satu bagi masyarakat dan juga bangsa dan negara. negara. Terima kasih Mas Elbana untuk Baik, kesempatan Pak waktu Petrus. yang sudah diberikan bagi obrolan kopi teh hari ini. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan juga yang terlebih penting lagi Bapak Ibu sekalian yang ada di mana saja Anda berada, iling lan waspada. Jadi iling dan waspada, karena bagaimanapun juga kita di dunia ini hanya sementara, tetapi kita mempunyai kehidupan yang selanjutnya yang kita harus perhatikan bagi generasi kita dan juga bagi anak-anak kita tercinta. Dari saya Petrus bersama dengan rekan saya Indra, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi Anda. Tetap semangat, 154 kelurahan dan 31 kecamatan. Stay tune with us. Kopi Teh, always be there with you.